Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat siang semuanya. Begitu memasuki Minggu Palma kok wajahnya kemudian semakin lama semakin sedih. Tidak ada satu suara pun. Nah, rekan-rekan terkasih, hari ini kita akan merenungkan seperti yang diungkapkan oleh Romo Gandhi di depan pintu tadi, soal karakter sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau kita mencermati detail perjalanan pekan suci kita yang diawali dengan Minggu Palma, sebetulnya ada dua hal yang dapat kita buat. Yang pertama adalah ini merupakan miniatur dari perjalanan iman kita, penerimaan iman kita kepada Yesus, di mana kita pertama kali itu bersuka cita menjadi orang Kristiani, kemudian kita mengalami pergumulan sebagai orang Kristiani, bahkan kematian, dan akhirnya kita mengalami kebangkitan iman. Ini yang pertama. Yang kedua yang dapat kita renungkan adalah bahwa di dalam proses pekan suci ini kita hanya memandang satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus, yang menjadi acuan bagi kita apa artinya beriman. Nah, di bagian kedua ini saya mau memberikan satu renungan, yaitu karakter seorang pemimpin. Ada kata-kata yang sering diungkapkan oleh teman-teman, Anda berhak memimpin sampai batas Anda bersedia untuk melayani. Jadi Anda berhak untuk memimpin sampai kapan? Sampai batas Anda bersedia untuk melayani. Dan kata-kata ini mirip dengan kata-kata dari Ibu Teresa dari Kalkuta yang mengatakan seperti ini, bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang memberikan tangan untuk melayani dan memberikan hati untuk mencintai. Kisah seorang pemimpin tidak diukur ketika segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Hidup seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin itu justru akan nampak ketika orang itu berada dalam situasi yang berat, situasi yang sulit ya. Banyak pengusaha mengatakan, Romo, kalau saya itu jadi pengusaha itu kalau hal-hal yang biasa-biasa saja, paling saya itu jeng-jeng pergi ke Semarang atau pergi ke Jakarta atau pergi ke Bandung. Tetapi sebagian besar saya sebagai seorang pemimpin, yang saya buat apa? Ngurusi persoalan. Karena apa? Setiap hal itu selalu kok isinya masalah terus. Tetapi justru disitulah seorang pemimpin itu diuji. Dan kita hari ini mendengarkan bagaimana Yesus hidup sebagai seorang pemimpin yang berkarakter, bukan hanya yang fungsional atau karena jabatan. Romo Gandhi itu tadi mengatakan keledai, ya. Keledai itu apa? K itu apa namanya? Apa? Kebaikan hati, lemah lembut ya. Saya menambahi ada 4 ya, mirip dengan Romo Gandhi ya. Yang pertama, ketika kita melihat Yesus, kita mempunyai satu figur pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang tidak hanya memberikan nasihat baik, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, dengan perkataannya, tetapi pemimpin yang menjadikan diri mereka itu sebagai cerminan apa artinya sebuah kebijaksanaan. Dan ini berbeda dengan karakter Pilatus, walaupun sudah disentil sama istrinya, oh jangan ngurusi dia ya, ini berbahaya, nanti saya tidak bisa tidur. Tetapi Pilatus itu ternyata tidak bijaksana, sekaliber Pilatus. Tetapi justru Yesus mau menunjukkan sebuah kebijaksanaan hidup, bahwa tidak bisa sebagai seorang pemimpin itu kemudian cuci tangan, melepas tanggung jawab dan menyerahkan dan mengikuti orang. Tetapi sebagai seorang pemimpin dia harus mengambil keputusan secara bijaksana. Kebijaksanaan itu berarti apa? Setia kepada yang benar, tetapi juga melihat situasi dan kondisi. Tetapi itulah yang tidak diminati oleh Pilatus. Sebagai seorang pemimpin, Yesus menunjukkan pada kita yang pertama adalah kebijaksanaan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu
adalah pribadi yang mampu memimpin dirinya sendiri. Mampu memimpin dirinya sendiri itu berarti apa? Mampu menghandle pikirannya, menghandle perasaannya, emosinya. Ya. Kalau seorang pemimpin itu gampang ngamuk, gampang marah, gampang nesu, wah itu tidak jadi pemimpin. Memimpin dirinya saja sendiri tidak bisa. Ya. Pengendalian diri inilah yang ditampakkan Tuhan Yesus, bukan ketika segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, bahkan ketika ia mengalami cacian, makian, pukulan, cambukan, kutukan, ejekan dari banyak orang. Hatinya tidak panas. Hatinya tidak panas. Ia belajar untuk mengendalikan pikirannya, belajar mengendalikan perasaannya, belajar mengendalikan hatinya dan tindakannya. Seorang pemimpin adalah orang yang mampu untuk mengendalikan diri. Ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin adalah orang yang berani untuk menderita, bukan hanya mencari enak dan kemudian segala sesuatu itu beres. Menderita itu tidak mudah, walaupun menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Menderita karena mendengarkan hal yang tidak nyaman, menderita karena diperlakukan hal yang tidak baik, walaupun dia itu melakukan hal yang baik. Romo, kok saya menderita ya sebagai pemimpin? Kalau saya menderita itu karena salah saya, maklum, tetapi saya menderita itu bukan karena salah saya seperti ini karena dibuat orang. Tetapi itulah yang namanya menjadi seorang pemimpin, yaitu orang yang bersedia untuk menderita. Kalau tidak bisa menderita dan tidak mau menderita, ya tidak usah kampanye jadi pemimpin. Yang keempat, sebagai seorang pemimpin, Tuhan menunjukkan pada kita bahwa pemimpin itu harus mempunyai iman yang kokoh, walaupun kadang-kadang imannya itu burem. Mazmur tanggapan hari ini yang dinyanyikan dengan indah tadi, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kadang-kadang bingung, kadang-kadang tidak jelas. Tetapi di dalam ketidakjelasan, di dalam situasi yang bingung seperti itulah, Tuhan Yesus menunjukkan artinya ketaatan. Ia sebagai seorang anak belajar taat, dikatakan di dalam bacaan yang kedua. Bahkan ketika segala sesuatu itu menjadi buram dan tidak jelas. Jadi pemimpin itu mempunyai 4 karakter. Nanti keledainya disingkat dengan cara lain. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah pengendalian diri, yang ketiga adalah kesediaan untuk menderita, dan yang keempat adalah iman yang kokoh. Diulangi, yang pertama tadi apa? Yang kedua adalah pengendalian diri, yang ketiga adalah, yang keempat adalah iman kokoh. Sekarang saya mau tanya, yang sekarang di rumah itu yang mimpin siapa? Yang menjadi pemimpin di rumah kita itu siapa? Ditunjuk siapa? Bapak-bapak langsung senyum-senyum. Sekarang kita lihat pemimpin yang di rumah kita itu. Apakah orang yang memimpin di rumah kita adalah orang yang bijaksana? Apakah orang yang memimpin di rumah kita adalah orang yang mengendalikan diri? Apakah orang yang memimpin di rumah kita adalah orang yang berani menderita? Apakah orang yang memimpin di rumah kita adalah orang yang mempunyai iman yang kokoh? Istri-istri biasanya langsung menunjuk suaminya. Dengan mudah mengatakan, Romo tidak masuk kualifikasi 4-4-nya. Tetapi jangan lupa ibu-ibu, anak-anak menunjuk kita berdua sebagai orang tua. Papi mami tidak masuk kualifikasinya. Tetapi anak-anak juga jangan mengatakan seperti itu. Pembantu kita mengatakan, anak-anak kamu juga tidak masuk kualifikasi kita. Nah, ini tidak menunjuk seseorang. Kita semua itu adalah seorang pemimpin. Maka 4 karakter itulah yang kita pelajari. Kadang kita jatuh seperti Pilatus, kadang kita jatuh seperti orang Farisi, kadang kita jatuh seperti orang Barabas, kadang kita jatuh seperti 2 penjahat yang mengolok-olok Yesus.
Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan pada kita pada minggu ini untuk belajar apa artinya menjadi seorang pemimpin, orang beriman, orang yang bijaksana, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang bersedia untuk menderita, dan orang yang mempunyai iman yang kokoh. Rekan-rekan, Anda berhak memimpin sampai pada batas Anda bersedia untuk melayani. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.